maka produk Cina itu dilempar ke Vietnam, dilabelin Vietnam, lalu masuk ke US gitu. Nah, jadi ini yang paling menguntungkan. Kira-kira apa latar belakangnya, tujuannya, dan apa kira-kira dampaknya ke Indonesia, dan kira-kira apa rekomendasi bagaimana Indonesia menyikapinya? Iya, Ya. baik Mas Haldi, selamat malam Bung Rocky dan Pak Malam. Mardani. Mohon maaf nih terlambat saya kelupaan out-out-outan. Ya, jadi kenapa sih ini ada perang dagang? Ya, sebenarnya sudah tidak mengejutkan ya, dan hal ini bisa diprediksi gitu kan, karena kan Trump pada tahun 2019 juga sudah eh, punya ini ya histori dengan Cina itu ada Track perang record ya. dagang gitu ya. Jadi, track recordnya ada gitu kan. Nah, kemudian ketika Trump itu maju lagi kampanye dalam presiden, kayaknya juga tidak ini ya arahnya juga tidak ada perubahan gitu ya. Artinya dia tetap proteksionis dan saya rasa waktu itu apa Trump tanggal 20 Januari pada saat pelantikan juga sudah mengumumkan akan ada ini apa sanksi ya atau dalam tanda kutip untuk negara-negara yang membuat defisit perdagangan di Amerika. Nah, oleh karena itu ya seharusnya ini hal yang bisa diprediksi gitu. Maka saya sebelum ada perang dagang ini saya sudah menulis di Kompas ID gitu ya bahwa ini memang ada perang dagang gitu loh. Itu Betul. itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya seperti apa? Ya tentu saja kita sudah merasakan ya perang dagang yang pertama 1.0 tahun 2019 itu juga berdampak kepada ekonomi Indonesia karena eh, salah satu destinator buat Asia itu adalah US gitu. Nah, namun pada tahun 2019 kita aman gitu kan. Yang disasar kan cuman Cina saja. Nah, tapi ini yang perang dagang 2.0 ini lebih dahsyat lagi gitu kan. Semua negara apalagi Indonesia juga termasuk anggota BRICS ya. Jadi menjadi sasaran. Nah, lalu apa yang kita harus lakukan? Nah, kalau saya melihat, saya ingin belajar ya dari Vietnam. Kenapa Vietnam? Karena pada tahun 2019, Perang Dagang 1.0, Vietnam itu adalah negara yang paling diuntungkan. Kita bisa ngomong ya paling menjadi pemenang lah. Kenapa Vietnam itu menjadi pemenang dalam perang dagang 1.0? Pertama, karena Vietnam itu pada saat Cina itu tidak bisa mengekspor produknya ke US, maka produk Cina itu dilempar ke Vietnam, dilabelin Vietnam, lalu masuk ke US gitu. Nah, jadi ini yang paling menguntungkan. Yang kedua, relokasi pabrik-pabrik US yang ada di Cina itu sebagian besar ke Vietnam ya, bukan di Ya, Indonesia. Nah, ini makanya kita harus antisipasi.